Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisa kebutuhan sistem, yaitu menjelaskan tentang analisis menentukan kebutuhan sistem dengan Bapak dosen Arif Susilo, Eskom, Mkom, Teknik Informatika. Baik, di sini materi ini ada di pertemuan ketiga. Nah, pengertian penentuan kebutuhan sistem. Penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan 1. Kebutuhan bisnis, 2. Memenuhi harapan pengguna, 3. Berfungsi secara efektif. Nah, penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Nah, langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi terdokumentasi dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang sukses. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi stakeholder. Identifikasi semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam sistem, termasuk pemilik bisnis, pengguna akhir, manajemen, dan lainnya. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan dan proses bisnis saat ini melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis lingkungan kerja. Pahami lingkungan kerja di mana sistem akan beroperasi, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada. Nah, nomor 4 ini masalah analisa dan peluang. Identifikasi masalah yang ada dalam proses bisnis saat ini dan peluang untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui penggunaan sistem informasi. Yang kelima, penentuan kebutuhan fungsional. Tentukan fungsi dan fitur yang harus ada dalam sistem, seperti operasi yang harus dilakukan, laporan yang dihasilkan, dan interaksi pengguna. Yang keenam, penentuan kebutuhan non-fungsional. Nah, tentukan persyaratan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, keandalan, skalabilitas, dan kegunaan sistem. Yang ketujuh dan terakhir, validasi dan verifikasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dengan memangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka dipahami dan disepakati. Verifikasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka realistis, konsisten, dan dapat diimplementasikan. Yang kedelapan, dokumentasi kebutuhan. Nah, dokumentasi kebutuhan ini secara rinci dalam bentuk spesifikasi kebutuhan, termasuk deskripsi fungsional dan non-fungsional, kasus penggunaan, dan skenario. Yang kesembilan, kesepakatan dan persetujuan. Dapatkan persetujuan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan terkait atas dokumen kebutuhan yang telah disusun. Yang kesepuluh, manajemen perubahan. Kelola perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan sistem dengan memastikan bahwa mereka dipahami, dinilai, dan diimplementasikan dengan tepat. Ada juga metode dan teknik menganalisis kebutuhan sistem. Ada wawancara, observasi, studi dokumen, analisis kuesioner, analisis kasus pengguna, teknik etnografi, analisis gap, diskusi kelompok, studi kasus, benchmarking, workshop, teknik kreativitas, dan prototyping. Nah, yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara analis sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Nah, selama wawancara, analis mengajukan pertanyaan struktur atau terbuka kepada pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, persyaratan, preferensi, dan harapan mereka terhadap sistem yang dikembangkan. Nah, yang keunggulannya yang dapat dilaksanakan yang pertama, interaksi langsung, pemahaman yang mendalam, keterlibatan pemangku kepentingan,
fleksibilitas dalam pertanyaan. Nah, keterbatasannya yang pertama, ketergantungan pada kemampuan komunikasi, yang kedua, bias atau influensi eksternal, yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh kesepakatan, yang keempat, waktu dan sumber daya, dan ada juga observasi. Observasi adalah metode yang melibatkan pengamat langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada atau lingkungan kerja terkait. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, observasi digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada, mengidentifikasikan masalah atau tanggapan yang terjadi, atau tantangan yang akan dihadapi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses kerja. Nah, keunggulan dari observasi itu yang pertama, mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Yang ketiga, mengurangi bias. Yang keempat, memungkinkan untuk penyesuaian langsung. Sementara itu, keterbatasan dari observasi, yang pertama waktu dan biaya, yang kedua pengaruh pengamat terhadap pengguna. Yang ketiga, keterbatasan dalam cakupan, yang keempat, interpretasi yang tergantung pada pengamat. Yang C ada studi dokumen atau dokumen analis. Dokumen analis adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang atau akan dikembangkan. Nah, dokumen-dokumen tersebut mencakup spesifikasi sistem yang ada, laporan bisnis, formulir, kebijakan perusahaan, atau dokumen lain yang relevan untuk memahami kebutuhan sistem informasi. Nah, keunggulan dari studi dokumen ini yang pertama, sumber informasi yang kaya, yang kedua ada analisis yang mendalam, yang ketiga mudah diperoleh, yang keempat dukungan untuk verifikasi dan validasi. Sementara itu, ada beberapa keterbatasan dari studi dokumen. Yang pertama, keterbatasan kualitas dokumen. Yang kedua, tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Yang ketiga, tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Yang keempat, kesulitan dalam interpretasi. Meskipun memiliki keterbatasan, dokumen analis tetap menjadi metode yang berharga dan menentukan kebutuhan sistem informasi, karena dapat menyediakan wawasan yang kaya tentang kebutuhan sistem dari dokumen-dokumen yang ada. Dengan pendekatan yang cermat dan kritis, dokumentasi menjadi sumber informasi yang penting dalam proses analisis kebutuhan sistem informasi. Yang kedua, analisis kuesioner atau kuesioner analis. Analisis kuesioner adalah metode yang melibatkan pengguna kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Kuesioner biasanya berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan sistem. Nah, keunggulan analis kuesioner ini yang pertama, efisiensi pengumpulan data, yang kedua, konsistensi dalam pertanyaan, yang ketiga, anonimitas, yang keempat, skala penilaian. Sementara itu, keterbatasannya yang pertama, kesulitan dalam menginterpretasi jawaban, yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mendalam, yang ketiga, kemungkinan bias dalam pertanyaan, yang keempat, respon rate rendah. Meskipun memiliki keterbatasan, analisis kuesioner tetap menjadi metode yang berguna dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, karena efisiensi dalam pengumpulan data dan kemampuan untuk memperoleh tanggapan dari sejumlah besar pemangku kepentingan. Selanjutnya ada analis kasus pengguna, adalah metode yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis skenario atau situasi penggunaan yang berbeda yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Ini melibatkan identifikasi aktor, pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan, dan kasus pengguna, situasi atau skenario interaksi antara aktor dan sistem. Nah,
Analisis kasus pengguna memiliki keunggulan yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang interaksi pengguna. Yang kedua, fokus pada fungsionalitas utama. Yang ketiga, ketepatan dalam menentukan persyaratan. Yang keempat, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, keterbatasannya yang pertama, kesulitan dalam memodelkan keseluruhan sistem. Yang kedua, keterbatasan dalam mengatasi perubahan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi kasus pengguna yang relevan. Yang keempat, pemahaman yang terbatas tentang konteks bisnis. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, analisis kasus pengguna tetap menjadi metode yang sangat berguna dalam menentukan kegunaan sistem informasi karena menyediakan kerangka kerja yang jelas dan struktur untuk memahami interaksi pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada teknik etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamat dan studi mendalam tentang kehidupan sehari-hari, perilaku, dan budaya sebuah kelompok atau komunitas. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, etnografi melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau pemangku kepentingan dalam lingkungan kerja mereka untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem yang ada dan mengidentifikasikan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Keunggulannya yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang konteks pengguna. Yang kedua, pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang tidak terduga. Yang keempat, memfasilitasi desain berbasis pengguna. Sementara itu, keterbatasannya yang pertama, waktu dan biaya. Yang kedua, keterbatasan dalam generalisasi. Yang ketiga, ketergantungan pada pengamat subjektif. Yang keempat, kesulitan dalam menangani data yang kompleks. Selanjutnya, analisis gap. Gap analysis adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keadaan aktual current state dengan keadaan yang diinginkan desired state untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gaps antara keduanya. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, gap analysis membantu dalam mengidentifikasi perbedaan antara apa yang sistem saat ini mampu lakukan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau tujuan organisasi. Nah, keunggulan dari analisis gap ini yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, mengarahkan prioritas. Yang keempat, dasar untuk perencanaan strategis. Sementara itu, keterbatasannya yang pertama, tergantung pada data yang tersedia. Yang kedua, subjektivitas dalam penilaian. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur intangible. Yang keempat, keterbatasan dalam menguji solusi. Meskipun memiliki keterbatasan, gap analysis menjadi metode yang berguna dalam menentukan kebutuhan sistem informasi dengan memberikan pandangan yang jelas tentang kondisi aktual dan harapan di masa depan, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan tersebut. Berikutnya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok atau yang sering disebut sebagai focus group adalah metode yang melibatkan pertemuan kelompok kecil dari pemangku kepentingan yang relevan untuk mendiskusikan topik tertentu terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Diskusi kelompok biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan menjaga agar topik tetap fokus. Keunggulannya yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang perspektif beragam. Yang kedua, interaksi antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, stimulasi ide dan diskusi. Yang keempat, efisiensi dalam pengumpulan data. Keterbatasannya, yang pertama, dominasi partisipan. Yang kedua, kesulitan dalam pengendalian diskusi. Yang keempat, pengaruh sosial. Yang ketiga, pengaruh sosial. Yang keempat, kesulitan dalam mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam yang menginvestigasi suatu kasus atau beberapa kasus secara detail dalam konteks nyata. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi,
Studi kasus melibatkan pengumpulan data dari implementasi sistem informasi sebelumnya atau proyek serupa untuk memahami bagaimana kebutuhan sistem dikelola, solusi yang diadopsi, dan dampaknya terhadap organisasi. Keunggulan dari studi kasus yang pertama, wawasan dari pengalaman nyata. Yang kedua, identifikasi praktik yang terbaik. Yang ketiga, analisis kausalitas. Yang keempat, validasi solusi potensial. Sementara keterbatasan studi kasus, yang pertama, generalisasi terbatas. Yang kedua, keterbatasan data. Yang ketiga, bias seleksi kasus. Yang keempat, kesulitan dalam reproduksi. Meskipun memiliki keterbatasan, studi kasus tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, karena memberikan wawasan yang mendalam dari pengalaman nyata yang mengimplementasikan solusi yang serupa. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah metode yang melibatkan perbandingan kinerja, proses, atau praktik organisasi dengan organisasi lain, yang dianggap sebagai pemimpin dalam industri atau bidang tertentu. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, benchmarking digunakan untuk membandingkan sistem informasi yang sedang atau akan dikembangkan dengan sistem yang sudah ada atau diimplementasikan oleh organisasi lain. Keunggulan dari benchmarking yang pertama, mempelajari praktik yang terbaik. 2. Identifikasi kesempatan perbaikan. 3. Stimulasi inovasi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang terinformasi. Sementara itu, keterbatasannya yang pertama, keterbatasan akses data. Yang kedua, perbedaan konteks organisasi. Yang ketiga, kesulitan dalam validasi data. Yang keempat, pengaruh kondisi eksternal. Selanjutnya ada workshop. Workshop adalah forum kolaboratif di mana berbagai pemangku kepentingan dan anggota tim proyek berkumpul untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menghasilkan ide terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Tujuan dari workshop adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, persyaratan sistem, dan tujuan proyek secara kolektif. Keunggulan dari workshop, yang pertama, kolaborasi antara pemangku kepentingan. Yang kedua, interaksi langsung. Yang ketiga, peningkatan pemahaman bersama. Yang keempat, menghasilkan solusi yang inovatif. Sementara dari keterbatasan workshop itu, yang pertama, waktu dan sumber daya. 2. Dominasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kesulitan mengatasi konflik. Meskipun memiliki keterbatasan, workshop tetap menjadi metode yang efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, karena memfasilitasi kolaborasi, interaksi langsung, dan pengambilan keputusan bersama antara berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya ada teknik kreativitas. Metode dan teknik kreativitas adalah pendekatan yang digunakan untuk membangkitkan ide-ide baru, mengeksplorasi konsep yang belum dipertimbangkan, dan memecahkan masalah dengan secara inovatif. Beberapa teknik kreativitas yang umum digunakan dalam menentukan kebutuhan sistem informasi meliputi brainstorming, mind mapping, analisis morfologi, analisis Delphi, dan teknik TRIZ, yaitu teori rekayasa inventif. Keunggulan dari teknik kreativitas ini yang pertama, pemecahan masalah inovatif. Yang kedua, menggali kebutuhan yang tak terduga. Yang ketiga, keterlibatan tim. Yang keempat, pengembangan solusi yang beragam. Sementara keterbatasan teknik kreativitas, yang pertama memerlukan waktu yang signifikan. Yang kedua, subjektivitas. Yang ketiga, memerlukan fasilitator yang terampil. Yang keempat, tidak semua ide layak diimplementasikan. Meskipun memiliki keterbatasan, metode dan teknik kreativitas masih merupakan alat yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, terutama dalam memunculkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping adalah metode pengembangan sistem di mana model atau prototype dari sistem yang akan dibangun dibuat dan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Prototype biasanya
berfokus pada fungsi-fungsi kunci atau fitur-fitur utama yang diperlukan dalam sistem yang akan dikembangkan. Keunggulan dari prototyping ini, yang pertama pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, yang kedua koreksi dini terhadap masalah, yang ketiga keterlibatan penggunaan yang lebih aktif, yang keempat memastikan diskusi dan klarifikasi. Keterbatasan dari prototyping ini, yang pertama biaya dan waktu, yang kedua kesulitan dalam menggambarkan keseluruhan sistem, yang ketiga pentingnya pengelola harapan, yang ketiga pentingnya pengelola harapan, yang keempat risiko pengabaian proses analisis yang mendalam. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, prototyping tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem yang diusulkan secara langsung dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan. Dengan manajemen yang baik, prototyping dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan penggunaan dengan baik. Terima kasih. Baik, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.